Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami ingin membaca Al-Quran surat Al-Imran ayat 1 sampai dengan ayat 25 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا
fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain wa Allahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' inna fi dzalika la'ibratan liulil absar Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist La ilaha illa huwal azizul hakim Inna ad-dina indallahil islam Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa inna Allah sari'ul hisab fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun Dzalika bi
annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Imran ayat 1 sampai dengan 25. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Allah yang Maha mengetahui akan maksudnya. Allah tidak ada Tuhan, hanya Dia yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Maha mandiri, tidak membutuhkan seorang pun untuk menolongnya. Terjemahan ayat 3. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan mutlak benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Dia pula yang menurunkan kitab Taurat dan Injil. Terjemahan ayat keempat. Sebelumnya sebagai petunjuk untuk semua manusia, dan Dia pula lah yang menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, mereka akan mendapat siksa yang berat. Tuhan Maha Perkasa dan berhak menyiksa berat. Terjemahan ayat kelima. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Terjemahan ayat ke-6. Dialah yang menentukan bentukmu di dalam rahim sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Terjemahan ayat ke-7. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang tandas tegas. Itulah pokok isi Al-Quran. Yang lainnya adalah ayat samar-samar, kurang tegas. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada maksud-maksud yang tidak jujur, selalu mengikuti ayat-ayat samar untuk mengadakan kehebohan dengan memberikan tafsiran-tafsiran yang diselewengkan. Padahal tidak ada yang dapat memberi tafsirannya, hanya Allah saja. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan dengan terus terang, kami percaya kepada kitab, semuanya itu datang dari Tuhan kami. Hanya orang-orang yang berpikir saja yang dapat mengerti. Catatan: samar-samar atau tidak tegas kadang-kadang tidak dapat dicapai oleh pemikiran. Misalnya ayat-ayat yang berhubungan dengan hal-hal yang gaib, hari kiamat, arsy dan sebagainya. Ayat-ayat ini dapat ditakwil. Terjemahan ayat ke-8. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah kami Engkau beri petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Terjemahan ayat ke-9. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang akan mengumpulkan semua manusia di hari kiamat yang pasti akan datang. Sesungguhnya Allah tidak akan memungkiri janjinya.
Terjemahan ayat ke-10. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, harta benda dan anak-anaknya tidak akan dapat menolongnya sedikit pun dari siksaan Allah. Mereka itulah nanti yang akan menjadi bahan bakar api neraka. Terjemahan ayat ke-11. Menurut kebiasaan kaum Fir'aun dan orang-orang purbakala, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Lalu Allah menindaknya disebabkan dosa-dosanya. Allah maha keras hukumannya. Terjemahan ayat ke-12. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, kamu semua pasti kalah dan nanti kamu akan digiring ke neraka jahanam, suatu tempat pembaringan yang paling buruk. Terjemahan ayat ke-13. Sesungguhnya telah ada suatu bukti yang nyata bagimu, peristiwa pertempuran yang telah berkecamuk antara dua golongan. Satu pihak bertempur di jalan Allah, sedang pihak yang lain ialah golongan kafir. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, seolah-olah pasukan Islam itu dua kali sebanyak mereka. Demikianlah Allah memperkuat kedudukan pasukan yang dikehendakinya dengan bantuannya. Hal ini dapat dijadikan pelajaran bagi mereka yang mempunyai pandangan tajam. Terjemahan ayat 14. Tuhan menjadikan manusia itu berkeinginan, cinta syahwat terhadap wanita, anak-anak, kekayaan yang melimpah ruah dari emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Semuanya adalah sekelumit kesenangan hidup di dunia. Namun di sisi Allah ada tempat pulang yang sangat indah. Terjemahan ayat ke-15. Katakanlah, apakah akan aku terangkan kepadamu sesuatu yang lebih baik dari itu semua? Untuk orang-orang yang bertakwa, oleh Allah disediakan surga untuk kesenangan jasmaniah yang mengalir sungai-sungai di bawah pohon-pohonnya. Di sana mereka akan tinggal selama-lamanya dengan istri-istri yang suci murni, berdampingan dengan kerelaan Allah untuk kebahagiaan ruhaniah, dan Allah maha memperhatikan hamba-hambanya. Terjemahan ayat ke-16, yaitu mereka yang suka berdoa, wahai Tuhan kami, kami telah beriman, ampunilah segala dosa kami, peliharalah diri kami dari siksa api neraka. Terjemahan ayat ke-17, yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang selalu jujur, orang-orang yang patuh dan taat, orang-orang yang suka menyumbangkan harta di jalan Allah dan suka mohon ampun di larut malam. Terjemahan ayat ke-18. Allah telah mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan, hanya Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Terjemahan ayat ke-19. Sesungguhnya agama pada sisi Allah ialah Islam. Tidak ada pertikaian di antara ahli kitab mengenai hal ini, melainkan sesudah mereka mempunyai pengetahuan agama, semata-mata karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir kepada ayat-ayat Allah, hendaklah diinsafinya bahwa Allah itu maha cepat perhitungannya. Terjemahan ayat ke-20. Jika mereka terus-menerus mendebatmu,
katakanlah, seluruh hidupku sudah aku baktikan kepada Allah, begitu pula para pengikutku. Dan katakanlah pula kepada ahli kitab dan orang ummi bangsa Arab, maukah kamu masuk Islam? Jika mereka menyatakan kesediaannya, berarti mereka menerima petunjuk Allah. Tetapi jika mereka tidak mau, tugasmu hanya sekedar menyampaikan ayat-ayat Allah, dan Allah amat memperhatikan hamba-hambanya. Terjemahan surat Al-Imran ayat 21. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, dan membunuh pula para hakim penegak keadilan, beritahukanlah kepada mereka tentang siksaan Tuhan yang amat pedih. Catatan, yaitu bangsa Yahudi mereka dan nenek moyang mereka yang sangat sadis itu dianggap satu kesatuan. Terjemahan ayat 22. Itulah orang-orang yang hapus semua pahala amalnya, baik di dunia maupun di akhirat, dan tidak ada yang akan menolongnya dari siksaan Allah. Terjemahan ayat 23. Apakah engkau tidak tahu tentang sikap orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka diajak membuka kitab Allah untuk memecahkan persoalan antara mereka. Lalu sebagian mereka menolak, sedang yang lain tidak peduli. Terjemahan ayat ke-24. Mereka bersikap demikian karena perkataan yang sudah menjadi cetusan iktikadnya. Kami tidak akan disentuh api neraka, melainkan dalam beberapa hari saja yang dapat dihitung. Rupanya mereka telah terpedaya oleh apa yang mereka ada-adakan dalam agamanya. Terjemahan ayat 25. Bagaimana mereka akan berbuat nanti bila mereka sudah kami kumpulkan pada hari kiamat yang sudah pasti datangnya, dan semua orang sudah menerima balasan pahala amalnya dengan sepenuhnya tanpa ada yang dirugikan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.